Pada hari ini teman-teman sekalian seperti biasa kita akan membedah tokoh dan figur manusia terbaik dari umat ini. Manusia yang telah menemani baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Orang yang telah menjabat tangan beliau, menyiapkan makan buat beliau, minum buat beliau, berinteraksi secara keluarga, peperangan, ya, sedekah, pemberian dan segala macam hal. Dan mereka adalah generasi terbaik umat ini. Dan tokoh kita hari ini adalah orang yang sangat dekat dengan Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhum. Abu Ayyub Al-Ansari ini memiliki nama Khalid bin Zaid bin Kulayb bin Tha'labah. Khalid bin Zaid bin Kulayb bin Tha'labah bin Abd Amr bin Auf bin Ghanam bin Malik bin Najjar. Saya ulangi, Khalid bin Zaid. Ini nama beliau sebenarnya mudah untuk diingat kalau yang tahu nama saya. Karena kebetulan nama saya juga Khalid bin Zaid. Bin Kulayb bin Tha'labah bin Amr atau bin Abdi Amr bin Auf bin Ghanam bin Malik bin Najjar bin Tha'labah bin Al-Khazraj. Jadi beliau dari suku Khazraj yang merupakan salah satu dari dua suku yang dalam Islam dikenal dengan Ansar di Madinah. Makanya julukannya Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhum. Ibu beliau bernama Hindun binti Sa'id bin Amr Al-Khazraji. Hindun binti Sa'id bin Amr Al-Khazraji. Kemudian istrinya bernama atau dikenal dengan Ummu Ayyub. Saya sendiri belum menemukan nama beliau pribadi, tapi dikenal dengan Ummu Ayyub sebagaimana Abu Ayyub juga dikenal dengan julukan ini. Tapi dia dikenal dengan Ummu Ayyub binti Qais. Ayahnya bernama Qais bin Sa'ad bin Qais bin Amr. Ummu Ayyub binti Qais bin Sa'ad bin Qais bin Amr. Sementara anak-anaknya sendiri sudah saya coba telusuri, ya, terutama saya penasaran dengan nama Ayyub karena beliau dipanggil dengan Abu Ayyub. Maka saya belum menemukan ada nama ini di tulisan yang saya temukan, ya, sebatas ilmu saya. Tapi ada anak beliau bernama Abdurrahman, ya, bernama anaknya Abdurrahman. Dan beberapa keterangan menjelaskan kalau Abdurrahman ini setelah itu tidak punya keturunan. Tapi intinya beliau adalah salah satu dari sahabat Nabi yang mulia. Begitu juga dengan istrinya, dan kita akan kenalkan nanti kiprah-kiprahnya. Nabi SAW mempersaudarakan Abu Ayyub Al-Ansari pada saat para muhajirin tiba di Madinah dengan sahabat yang mulia, seorang da'i Nabi SAW yang menjadi penyebab seluruh penduduk Madinah masuk Islam, dan beliau pemegang bendera Nabi SAW di perang Uhud dan mati syahid di sana, yaitu Mus'ab ibn Umair radhiyallahu anhu. Dan juga Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan ayat Al-Quran kepada Abu Ayyub atau tentang sikap Abu Ayyub radhiyallahu anhu, yaitu dalam surah An-Nur surah nomor 24 ayat 12. Dan akan kita ceritakan nanti kisah sebab turunnya ayat ini berhubungan dengan kisah fitnah ifk atau fitnah yang disebarkan oleh orang-orang munafik tentang perzinahan Aisyah dengan Safwan radhiyallahu anhu majma'in, padahal itu semua berita dusta. Kita akan bermula teman-teman sekalian menceritakan tokoh yang mulia ini, tokoh yang penuh dengan kedermawanan, tokoh yang penuh dengan keberanian, karena tidak ada kesempatan bersedekah kecuali dia ikut di situ, dan dia paling gemar bersedekah kepada Nabi SAW, serta tidak ada kesempatan jihad dari pertama masuk Islam kecuali beliau ikut di situ, baik di zaman Nabi SAW, di zaman Abu Bakar, zaman Umar, zaman Uthman, di zaman Ali, bahkan terakhir peperangan di zaman Muawiyah. Pada saat dibentuk pasukan oleh Muawiyah radhiyallahu anhu untuk menyerang benteng Konstantinopel. Dan itu adalah dianggap pasukan yang termasuk awal-awal menyerang Konstantinopel, yang Nabi SAW mengatakan pasukan pertama yang menyerang Konstantinopel akan diampuni dosanya. Maka Abu Ayyub Al-Ansari ikut dalam peperangan tersebut. Orang yang penuh dengan gejolak iman dalam hatinya untuk ikuti peperangan dan mengenal atau mendapatkan mati syahid. Dan nanti tentunya beliau akan meninggal di sana dan dikubur di pintu gerbang benteng Konstantinopel. Dan ini sebuah keutamaan tersendiri. Maka teman-teman sekalian, kita akan bermula kisah ini sebagaimana penulis buku menjelaskan tentunya di sini, kalau yang pegang bukunya. Beliau mengatakan,
Apakah ada manusia di dunia ini yang mampu menggambarkan atau mengkhayalkan seberapa besar kegembiraan yang dirasakan orang yang pernah melihat Nabi SAW meskipun hanya sekali dalam mimpinya? Lalu bagaimana, jadi maksudnya kalau ada orang mimpi sekali aja Rasulullah, dia sudah jadikan sebagai berita kebanggaan. Lalu bagaimana bila ia melihat Nabi SAW dalam keadaan terjaga, interaksi langsung? Dan bagaimana dengan kita saat ingin menyebutkan seberapa kegembiraan Abu Ayyub Al-Ansari yang disinggahi rumahnya oleh Nabi SAW sebagai tamu di awal hijrah. Dan ini awal kisah tokoh kita. Bagaimana beliau adalah orang yang dipilih secara wahyu untuk ditinggali rumahnya oleh Nabi SAW sambil membangun masjid beliau SAW. Diriwayatkan dari Abdurrahman bin Uwaim bin Sa'idah, ia berkata, sejumlah orang dari para sahabat Rasulullah SAW yang berasal dari kaumku menceritakan kepadaku. Mereka berkata, tak kala mendengar kabar keluarnya Rasulullah SAW dari Mekah, sementara kami telah merasakan itu serta menanti-nanti kedatangan beliau, kami keluar setelah sholat subuh menuju bagian luar tapal batas wilayah kami menunggu munculnya beliau SAW. Demi Allah kami masih terus menunggu hingga matahari mengalahkan kami dan yang sedang bernaung. Artinya dari pagi sampai menjelang sore. Bila tidak menemukan sesuatu untuk berteduh, kami masuk ke dalam rumah. Jadi itu terjadi di hari-hari yang panas. Hingga bila mana hari di mana Rasulullah SAW tiba, kami duduk sebagaimana biasanya menanti kedatangan beliau. Tetapi ketika panas menyengat dan tidak ada sesuatu untuk berteduh, kami masuk ke rumah kami. Ternyata saat itulah Rasulullah SAW tiba sementara kami telah masuk ke dalam rumah. Orang pertama yang melihatnya saat itu adalah seorang laki-laki Yahudi. Yahudi ini kebetulan ada di atas pohon dan dia tahu, dia pun mengetahui dalam kitab Taurat akan ada Nabi yang hijrah. Dan tidak ada pada zaman itu yang mengaku Nabi kecuali Nabi SAW. Maka mereka pun orang Yahudi turut menunggu Nabi SAW, ingin melihat karena mereka belum melihat fisiknya. Mereka ingin mempertemukan dengan apa yang disebutkan ciri-ciri dalam Taurat. Karena orang-orang Ansar kepanasan pada saat itu, hari pertama mereka tunggu Nabi SAW belum datang, hari kedua belum datang, hari ketiga barulah Nabi SAW muncul. Gitu kan. Dan itu pada saat lagi panas sekali, sehingga mereka di siang hari masuk ke dalam rumahnya. Nah orang Yahudi ini tetap ada di atas pohon, maka ia melihat ya, apa yang telah kami perbuat, yakni kami menunggu kedatangan Rasulullah SAW, maka ia berteriak dengan keras-kerasnya, wahai Bani Kailah. Jadi sebenarnya yang dimaksud dengan Bani Kailah ini istilah kerudung wanita maknanya ya. Dan mereka membahasakan ini untuk menghina sebenarnya orang Madinah. Jadi kayak mengolok gitu. Mereka mengatakan, wahai Bani Kailah, ini kakek kalian sudah datang. Makna kakek biasanya orang kalau kakeknya datang, kalau cucu gembira. Karena sudah lama menunggu Nabi SAW, sudah 2 hari yang lalu dan ini hari ketiga, maka orang Yahudi menggambarkan ini kakek kalian. Bisa makna yang lain, jid di sini adalah ini kesungguhan yang sudah kalian tunggu-tunggu. Lalu kami keluar menemui Rasulullah SAW yang sedang berteduh di bawah naungan sebuah pohon kurma dengan ditemani oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu yang sebayah dengan beliau. Ya. Karena antara Nabi SAW dengan Abu Bakar umurnya sama. Kebanyakan dari kami belum pernah melihat Rasulullah SAW sebelum itu. Lalu orang-orang berdesakan mendekatinya. Dan mereka tidak mengenali mana beliau dan mana Abu Bakar. Nah, zaman dulu belum ada foto, tidak tahu dan segala macam. Maka orang-orang Madinah menggambarkan itu. Hingga naungan itu hilang dari Rasulullah SAW. Lalu Abu Bakar berdiri dan menaungi beliau dengan selendangnya. Maka tahulah kami yang mana Rasulullah SAW. Dan ini disebutkan riwayatnya dalam riwayat Bukhari. Menggambarkan tentang awal tibahnya Nabi SAW di Madinah. Jadi orang banyak belum kenal beliau. Atau beliau masuk bersama Abu Bakar, maka sebagian mereka mengira ini adalah Rasulullah atau yang ini. Ya, sampai akhirnya pada saat Nabi SAW lagi jalan bersama dengan Abu Bakar, ada awan yang menaunginya. Kemudian setelah awan itu hilang, tersingkaplah Nabi SAW bersama Abu Bakar. Dan pada saat itu maksudnya kena terik panas matahari. Lalu Abu Bakar mengambil selendangnya lalu menutupi kepala Nabi SAW agar tidak kena panas. Disitulah mereka mengetahui ternyata ini Rasulullah SAW karena dihormati oleh Abu Bakar. Ibnu Ishaq juga menambahkan, lalu Rasulullah SAW singgah di rumah Kulthum bin Hind atau bin Hind, saudara Bani Amr bin Auf sebagaimana yang mereka telah sebutkan.
Dan Anas bin Malik juga meriwayatkan kisah tentang kedatangan itu. Tak kala Rasulullah SAW tiba di Madinah, beliau singgah di daratan tinggi kota Madinah di sebuah perkampungan disebut dengan Bani Amr bin Auf. Lalu beliau tinggal di tempat mereka selama 14 malam. Kemudian mengutus utusan kepada Bani Najjar. Jadi waktu Nabi SAW pertama tiba di Madinah, itu beliau langsung turun di situ di pinggiran Madinah yang sekarang ada Masjid Quba. Di sana ada dikenal dengan suku Amr bin Auf. Setelah 14 hari di sana, beliau mengutus utusan kepada Bani Najjar. Lalu mereka datang dengan menghenus pedang. Seakan aku melihat Rasulullah SAW di atas tunggangannya. Sementara Abu Bakar memboncengnya dan halayak dari Bani Najjar berada di sekelilingnya. Hingga sampai di halaman milik Abu Ayyub. Jadi pada saat setelah 14 hari tiba di wilayah itu, barulah dalam riwayat ini dikatakan Nabi SAW mengutus utusan kepada Bani Najjar. Bani Najjar ini suku asli Madinah yang punya hubungan kekerabatan dengan ibu Nabi SAW, Aminah. Maka Nabi SAW memang punya dua jalur nasab, dari penduduk Mekah, ayahnya sendiri, dan dari penduduk Madinah, ibunya sendiri, alaihi wassalatu wassalam. Kemudian datanglah utusan dari Bani Najjar untuk menyambut Nabi SAW dan ingin membawa Nabi ke dalam inti kota Madinah. Walaupun daerah Bani Amr bin Auf tadi masuk Madinah, tapi pintu gerbang Madinah bukan di situ, masih lebih dekat dengan Masjid Nabawi sekarang. Setelah Bani Najjar datang menghenus pedang sambil mendampingi Nabi SAW bersama Abu Bakar, maka pada saat itulah Nabi SAW masuk menuju ke Madinah, dan setiap kali melewatin suku-suku maka mereka berlumba-lumba untuk memegang tali kekangannya. Sampai beliau tiba di depan rumah Abu Ayyub. Beliau mempunyai kebiasaan bila masuk waktu sholat maka beliau sholat di mana saja. Nabi SAW maksudnya. Boleh saja sholat di tempat penambakan kambing. Kemudian beliau memerintahkan agar mendirikan masjid. Lalu beliau mengutus utusan menemui orang-orang Bani Najjar. Lalu mereka pun datang. Beliau berkata, wahai Bani Najjar, sebutkan harga kebun kalian ini kepadaku. Mereka berkata, demi Allah tidak. Kami tidak memiliki harganya kecuali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya kami cuma mau pahala, tidak usah dibeli. Kalau anda mau ya Rasulullah ambil saja. Anas bin Malik menyambung riwayat ini mengatakan, di tanah tersebut terdapat seperti yang aku katakan, di sana dulu ada bekas kuburan kaum musyrikin. Ada gubuk tua yang sudah roboh dan pohon kurma. Rasulullah SAW memerintahkan agar kuburan kaum musyrikin itu dibongkar, gubuk tua itu diratakan dengan tanah dan pohon kurma itu ditebang. Lalu mereka menebang pohon kurma di arah kiblat masjid. Lalu mereka membangun dua sisi masjid dari dinding batu. Kemudian mereka mulai mengangkut batu besar seraya melantunkan rajaz atau puisi yang heroik. Sementara Rasulullah SAW bersama mereka, dan mereka mengatakan, Allahumma innahu la khaira illa khairal akhirah fansuril ansara wal muhajirah. Ya Allah wal muhajirah. Ya Allah, tiada kebaikan kecuali kebaikan akhirat, maka tolonglah kaum muhajirin dan ansar. Tepatnya pada hari Jumat atas perintah Allah SWT beliau menunggangi untanya, dan kebetulan bertepatan dengan waktu sholat Jumat di perkampungan Bani Salim bin Auf. Maka beliau melakukan sholat Jumat bersama mereka di masjid yang dibangun di pedalaman lembah itu. Saya kembalikan lagi histori ini. Jadi adalah ceritanya waktu Nabi SAW pertama tiba di Madinah, beliau disambut di sana tetapi belum menentukan tempat tinggalnya. Dan pertama sekali Nabi SAW melakukan adalah memerintahkan untuk membangun Masjid Quba, sebagaimana sudah kita tahu. Setelah selesai, barulah beliau menuju ke masjid, lokasi Masjid Nabawi itu. Dan pada saat itu sebelum pergi ke Masjid Nabawi, Nabi SAW menemukan ada satu kebun di situ yang beliau minta dibeli. Kemudian beliau ratakan pohon kurmanya, beliau rubuhkan gubuk yang ada di situ, lalu membongkar kuburannya, lalu membangun Masjid Quba di atasnya. Kemudian beliau menaiki kendaraannya lagi sementara mereka memegang tali kekan untanya. Seraya mereka berkata, kemarilah kepada pendukung yang banyak dan perbekalan serta senjata dan perlindungan. Artinya sekarang masih cerita baru sampai di Masjid Quba, sudah dibangun di pekebunan Bani Najjar tadi. Setelah itu beliau setelah bangun masjid, beliau pas hari Jumat beliau sholat Jumat, baru sekarang mau menuju ke lokasi Masjid Nabawi. Dan waktu itu tanahnya masih tanah kosong tentunya, Masjid Nabawi, dan berada pas di sebelah rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari.
Setiap kali, kata beliau, sekalipun orang-orang Ansar tidak memiliki banyak kekayaan, namun masing-masing dari mereka sangat berharap agar Rasulullah SAW singgah di rumahnya. Dan tidaklah beliau melewati rumah demi rumah milik para sahabat Ansar, melainkan mereka memegang tali kekang unta beliau SAW sambil mengatakan, kemarilah menuju pendukung yang banyak, perbekalan, senjata dan perlindungan. Sementara beliau selalu berkata kepada mereka, jangan halangi jalannya unta ini, sebab ia mendapatkan perintah, maksudnya perintah wahyu. Nanti unta ini akan berhenti sendiri di tempat yang memang Allah sudah tentukan. Dan unta tersebut terus berjalan hingga sampai di lokasi Masjid Nabawi sekarang. Lalu duduk. Beliau tidak turun darinya hingga unta itu bangun lagi dan berjalan sedikit. Kemudian menoleh, lalu kembali ke lokasi yang pertama. Lalu duduk di tempat semula. Lalu beliau SAW turun darinya. Itu adalah di perkampungan Bani Najjar. Tadi suku Najjar yang kebetulan memang itu adalah punya hubungan kekerabatan dengan Nabi SAW. Paman-paman beliau dari pihak ibunya. Dan itu terjadi berkat taufik dari Allah Subhanahu wa taala, di mana beliau memang sangat menginginkan singgah di rumah para pamannya itu untuk menghormati mereka. Lalu orang-orang mulai menawarkan kepada beliau agar singgah di rumah mereka. Lalu Abu Ayyub Al-Ansari yang kebetulan ada di sebelah tanah tadi yang Nabi untanya duduk, ya, itu tiba-tiba datang dan langsung menuntun tali kekangan unta Nabi alaihissalam. Padahal sebenarnya sebelumnya banyak orang yang menarik tali kekangan itu. Tapi Nabi SAW mengatakan, da'ha fa innaha ma'mura. Tinggalkan unta ini, jangan tarik karena dia punya perintah. Gitu. Jangan diganggu dah ini. Gitu. Tapi pada waktu Abu Ayyub pegang, ya, ternyata wahyu berkata berbeda. Ya, tidak seperti umumnya yang lainnya, sahabat-sahabat yang lain. Maka Nabi SAW mengatakan, al-mar'u marahlihi. Seseorang yang sedang pegang tungganganku ini sekarang, dialah pemiliknya. Maka dengan itu, ya, datanglah Asad bin Zurarah, kemudian ia mengambil kembali atau kendali tunggangan beliau SAW dan mengurus unta itu. Maksudnya Asad bin Zurarah setelah melihat Abu Ayyub Al-Ansari yang Nabi pilih, sampai Nabi diparkir untanya di depan rumah Abu Ayyub, lalu turun, maka Asad bin Zurarah lalu mengurus unta tersebut. Dalam riwayat lain, dalam riwayat Bukhari, Anas mengatakan juga, Nabi SAW berkata, mana rumah keluarga kami yang paling dekat? Maka Abu Ayyub menjawab, rumahku wahai Rasulullah. Ini adalah rumahku dan ini adalah pintuku. Maka Rasulullah SAW bersabda, jika demikian siapkanlah untuk kami tempat tidur siang. Abu Ayyub berkata kepadanya, berdirilah kalian berdua atas keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya riwayat yang panjang tadi kita baca itu, awal kisah tokoh kita ini, bagaimana dia dipilih rumahnya oleh Nabi SAW untuk tinggal pertama kali pada saat akan membangun Masjid Nabawi. Dan ini juga sesuai dengan wahyu. Jadi bukan hanya sekedar Nabi SAW menunjuknya, tapi memang dipilihkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kelebihan tersendiri tentunya. Kemudian juga penulis masih membicarakan tentang masalah rumah ini, ya, yang dituruni oleh Nabi SAW, karena bukan dalam keseharian Nabi datang mampir biasa, itu pun sudah punya kemuliaan. Tapi di awal hijrah dan ditinggali oleh Nabi SAW sampai Masjid Nabawi dibangun, maka itu sebuah kemuliaan tersendiri. Kata beliau, sungguh sebaik-baik rumah, ada subjudulnya seperti itu. Bila mana rumah Al-Arqam bin Abi Arqam Al-Makhzumi merupakan cikal bakal dakwah Islam di Mekah Al-Mukarramah atau di Mekah Al-Mukarramah, maka rumah kesatria kita ini dalam lembaran ini merupakan rumah di mana angin keimanan bergerak darinya di Madinah Al-Munawwarah. Maka sungguh ia adalah sebaik-baik rumah dan sebaik-baik penghuninya. Oleh karena itu, dia adalah orang yang mendapatkan kehormatan wahyu, dan dia termasuk orang yang memang ditokohkan dasarnya di kalangan orang-orang Madinah, dan dia termasuk sahabat Nabi yang dikenal Al-Badri, atau nanti akan ikut dalam perang Badr yang sudah kita tahu tentu. Orang-orang ini punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pernah kita jelaskan masalah itu. As-Subki pernah berkata, Imam As-Subki pernah menggambarkan ucapannya tentang pujian kepada Abu Ayyub. Dia mengatakan, engkau menyinggahi kaum yang paling beruntung nasibnya. Sebab engkau, wahai Rasulullah maksudnya, yang beruntung dalam hal ketinggian dan watak. Alangkah terhormatnya Bani An-Najjar, mereka menarik ujung-ujung jubah ketinggian yang mulia. Sesungguhnya singgahnya Rasulullah SAW di rumah Abu Ayyub adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini tentu tidak ada sama sekali rekayasa, karena waktu semua orang menarik-narik tali kekangan Nabi SAW ditolak oleh Nabi kecuali Abu Ayyub Al-Ansari.
Kita mulai masuk lebih dalam pada saat Nabi SAW sudah menjadi tamu di rumah beliau. Dan ini menjadi sebuah pelajaran tersendiri. Waktu Abu Ayyub Al-Ansari melihat Nabi SAW masuk rumahnya, maka penulis juga memiliki kata-kata yang bagus sini. Dia mengatakan, biarkan kita mendengarkan langsung Abu Ayyub menggambarkan bagaimana dia melayani Nabi SAW. Diriwayatkan dari Abu Ayyub radhiyallahu anhu, dia berkata, tak kala Rasulullah SAW singgah di rumahku, beliau berada di bagian bawah, sedangkan aku dan Ummu Ayyub berada di bagian atas. Kebetulan rumahnya 2 lantai. Lalu aku berkata kepadanya, wahai Rasulullah, wahai Nabi Allah, ayah dan ibuku sebagai tebusanmu, sungguhnya aku tidak suka dan merasa tidak nyaman berada di atasmu, sementara engkau di bawahku. Maka berdirilah, lalu naiklah ke bagian atas, sementara kami akan turun pindah ke bawah. Ini tanda keimanan dari Abu Ayyub di awal pertama ketemu dengan Nabi SAW. Padahal memang Nabi yang minta untuk tinggal di lantai pertama. Abu Ayyub di atas, tapi begitu dia naik ke atas, dia bisikin istrinya, wahai Ummu Ayyub, bagaimana bisa kita lula-lalang di lantai 2 sementara di bawah ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat lain dia mengatakan, ya Rasulullah, aku tidak ingin ada sebutir debu pun yang menyentuh kepala anda dari pijakan kaki kami. Maka Nabi SAW mengatakan, wahai Abu Ayyub, sungguhnya yang lebih nyaman bagi kami dan juga bagi orang-orang yang mengunjungi kami, karena Nabi tahu akan banyak tamunya alaihissalam, apabila kami berada di lantai bawah. Dan sampai sini diriwayatkan oleh Imam Muslim tentunya dalam kitab Al-Fitan. Dan juga dalam riwayat lain dikatakan bahwasanya Rasulullah SAW singgah di Madinah, beliau singgah di rumah Abu Ayyub, lalu Nabi SAW tidur di bagian bawah sedangkan Abu Ayyub di bagian atas. Suatu malam Abu Ayyub terbangun lalu berkata kepada istrinya, kita berjalan di atas kepala Rasulullah SAW. Maka ia berpindah dan tidur di bagian samping rumah. Jadi misalnya ini tempat ranjang, Nabi di bawah berpapasan satu urutan kamar sama kamar. Maka karena takutnya tidur di atas Nabi SAW, maka Abu Ayyub mengajak istrinya tidur di pinggiran kamar itu. Tak kala di pagi hari, ia menyebutkan hal itu kepada Nabi SAW. Maka beliau bersabda, bagian bawah lebih nyaman bagi kami. Abu Ayyub mengatakan, aku tidak akan naik ke atas atap di mana engkau berada di bawahnya, wahai Rasulullah. Setelah itu Abu Ayyub pun pindah ke bawah, sementara Nabi SAW pindah ke bagian atas. Dalam riwayat yang lain, Abu Ruham meriwayatkan bahwasanya Abu Ayyub juga menceritakan kepadanya, seorang tabi'in bercerita, Abu Ayyub menceritakan kepadanya, Rasulullah SAW tidur di bagian bawah rumah kami, sedangkan aku di dalam kamar. Lalu tumpahlah air di kamar, maka aku dan Ummu Ayyub mengambil kain merumbai-rumbai untuk mengelap mengikuti arah jatuhnya air. Aku turun seraya berkata, wahai Rasulullah, tidak selayaknya kami berada di atasmu. Pindahlah ke kamar. Lalu ia menyuruh membawa barang-barangnya, maka dipindahkanlah barang-barang beliau alaihissalam yang hanya sedikit. Lalu aku berkata, wahai Rasulullah, engkau biasa dikirimi makanan. Aku melihatmu makan. Bila aku melihat bekas jari-jarimu pada makanan, maka aku letakkan tanganku di situ. Yakni mencari keberkahan Nabi alaihissalam. Ya, jadi ini beberapa sekelumit cerita awal waktu Abu Ayyub tinggal atau Nabi SAW tinggal di rumah Abu Ayyub radhiyallahu anhu. Jadi dalam riwayat lain yang menggabungkan semuanya berbunyi begini. Kata Abu Ayyub, Nabi SAW turun di rumahku, kemudian aku pun menawarkan Nabi untuk tinggal, maka beliau memilih lantai bawah. Setelah aku mau tidur di malam hari di ke atas, aku merasa terganggu. Kenapa Nabi SAW di bawah? Aku mengatakan kepada Ummu Ayyub, kita salah ini, harusnya kita pindah. Setelah dibahasakan itu, dan mereka melapor kepada Nabi SAW, Nabi menolak awalnya. Tapi setelah 3 hari atau 4 hari kejadian Nabi SAW tinggal di rumah, ternyata tumpah air kendi air yang biasa diminum oleh Abu Ayyub dan Ummu Ayyub. Dan di situ sebenarnya kasusnya musim dingin dan mereka punya selimut cuma 1. Dan mereka khawatir karena zaman dulu lantai itu tidak pakai keramik atau granit kayak kita sekarang, maka pakai tanah. Kalau ada tumpah air bisa bocor sampai netes ke bawah. Karena khawatir kena Nabi SAW, maka mereka semalam suntuk tidak tidur. Lalu mereka sibuk mengambil selimutnya untuk mengeringkan tanah air yang ada di tanah itu, gitu, atau yang di lantai itu. Besok paginya baru melaporkan kepada Nabi SAW. Kurang lebih Rasulullah SAW tinggal di rumah Abu Ayyub 7 bulan. Di mana selama itu beliau mendapatkan pelayanan dari Abu Ayyub secara langsung hingga selesai pembangunan Masjid Nabawi di tempat di mana unta beliau duduk awalnya. Dan itu kebetulan tanah 2 orang anak yatim yang Nabi SAW beli tanah itu. Walaupun walinya tanah itu atau wali kedua anak yatim ini menghadiahkan. Kata Nabi SAW tidak. Beliau pun membeli, jadi tanah itu betul-betul murni milik Nabi alaihissalatu wassalam. Dan
Pada saat itu juga Nabi SAW selain membangun Masjid Nabawi juga beliau membangun bilik-bilik atau bangunan-bangunan yang melengket di Masjid Nabawi, rumah-rumah para ummahatil mu'minin. Dan Abu Ayyub menjadi tetangga Nabi SAW setelah pembangunan masjid itu karena memang rumah Abu Ayyub pas di sebelah masjid. Abu Ayyub senantiasa menjadi bagian dari kalangan kehormatan Ansar karena keikhlasannya dan juga dia terus saja menyiapkan makan setiap hari walaupun Nabi SAW sudah pindah di rumah sendiri, punya masjid sendiri, tetap saja Abu Ayyub menyiapkan makanan sampai menunggu Nabi SAW sudah tidak datang, ya, atau memang Nabi SAW tidak membutuhkannya baru beliau memakan dengan keluarganya.